Shalom, Tuhan Yesus dahsyat bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari kami berikan penghormatan kepadamu ya Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami ingin mendengarkan suara-Mu. Ajar kami mengerti ya Bapa akan isi hati-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah pada hari ini, hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan pemimpin yang berperan. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 21, 2 Tawarik pasal 33, dan Yesaya pasal 39. Saya akan membacakan dari 2 Tawarik 33 ayat 9. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Renungan kita hari ini tentang pemimpin yang berperan dan dampak yang ditimbulkan ketika pemimpin itu berbuat jahat di mata Tuhan. Kali ini kita menyoroti seorang raja yang bernama Manasye. Dialah alasan kesabaran Tuhan habis sehingga Tuhan membuang Yehuda. Dia menyembah Baal dan Asyera, bahkan mendirikan mezbah bagi berhala di bait suci Tuhan. Dia juga memanggil roh dan menanyakan masa depan kepada para peramal. Di dalam 2 Raja-Raja 21 ayat 11, Tuhan bahkan menyatakan bahwa Manasye bertindak lebih jahat dari orang-orang Kanaan
yang Tuhan telah singkirkan. Kejahatan dia tidak sampai di situ. Dalam 2 Raja-Raja 21 ayat 16 mengatakan bahwa Manasye melakukan kejahatan dengan membunuh banyak sekali orang yang tidak bersalah. Tuhan sangat membenci kekerasan. Jangan lupa bahwa alasan Tuhan memberikan air bah pada zaman Nuh adalah karena penduduk bumi telah penuh dengan kekerasan. Dalam Kejadian 6 ayat 5. Manasye melakukan segala penyembahan berhala dengan penghinaan kepada Tuhan karena mendirikan patung berhala dan mezbah untuk berhala di bait Allah. Inilah raja yang membuat Tuhan tidak lagi menunda pemusnahan bagi Yehuda. Meskipun cucu Manasye, yaitu Yosia, akan membersihkan Yehuda dari berhala dan membawa Yehuda kembali menyembah Allah, tetapi kerusakan yang telah dibuat Manasye sebagai pemimpin itu berperan begitu buruk sehingga Yosia pun tidak sanggup mengubah hati Tuhan yang sudah akan membuang umatnya yang masih tersisa. Dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 26. Di dalam 2 Tawarik 33 ayat 10 sampai 16 tercatat mengenai hukuman dan pertobatan Manasye. Manasye dihukum Tuhan karena segala peringatan Tuhan tidak dia perhatikan sama sekali. Maka Tuhan mengirimkan orang Asyur untuk menangkap Manasye dan membelenggu dia dan menyeret dia dengan kaitan ke Babel. Manasye sadar dan bertobat. Dia berdoa dan memohon kepada Tuhan, dan Tuhan membebaskan dia sehingga dia dapat kembali ke Yerusalem. Setelah itu dia menyembah Tuhan, Allah Israel, dan membuang semua berhala yang pernah dia dirikan. Dia bahkan memberikan perintah kepada seluruh Yehuda untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Perubahan yang demikian drastis yang mengharukan ini ternyata tidak mengubah hati Tuhan untuk membuang Yehuda. Apakah Tuhan tidak mengubah rencana pembuangannya? Kemungkinan jawaban atas pertanyaan ini adalah bahwa kerusakan yang dibuat Manasye dan pengaruh penyembahan berhala dan arwah-arwah yang dia lakukan sudah terlalu mempengaruhi rakyat Yehuda sehingga pertobatannya sekalipun tidak sanggup mengubah seluruh Yehuda. Dosa yang dilakukan Manasye sebagai pemimpin yang berperan besar dengan perilaku buruk telah masuk ke dalam kebiasaan rakyat Yehuda dengan begitu kental sehingga membuat kesabaran Tuhan habis. Pertobatan Manasye hanya bisa untuk pemulihan bagi Manasye sendiri dan penduduk Yehuda yang ikut bertobat bersama dengan Manasye, tetapi tidak untuk seluruh bangsa Yehuda. Keadaan makin diperburuk ketika Amon, anak Manasye, bertindak jahat sama seperti Manasye dalam 2 Raja-Raja 21 ayat 20. Amon hanya memerintah 2 tahun dan setelah itu terjadilah pembunuhan terhadap raja. Tetapi Tuhan masih memelihara keturunan Daud karena tahta Daud tetap terlindungi. Meskipun Manasye dan Amon adalah 2 raja yang menjerumuskan Yehuda ke dalam penyembahan berhala yang paling parah, masih saja Tuhan memelihara janjinya kepada Daud sehingga para pembunuh Amon dibunuh oleh penduduk Yehuda dan mereka mengembalikan tahta kerajaan kepada Yosia sebagai anak Amon yang masih berumur 8 tahun. Bagian ini memberikan banyak pelajaran yang berharga kepada kita. Hanya saja kita fokus kepada satu hal ini, yaitu kejahatan Manasye sebagai pemimpin yang berperan melakukan apa saja yang jahat di mata Tuhan, sehingga membuat kesabaran Tuhan habis. Biarlah kita pikirkan hal ini, kesabaran Allah yang begitu besar sekarang menjadi hilang dan dia berniat akan membuang Yehuda. Kita diingatkan, jangan menguji kesabaran Tuhan. Ketika Manasye melakukan semua perbuatan itu, dia sudah membuat Tuhan memutuskan untuk membuang mereka. Pertobatannya dan perilaku cucunya yang baik, yaitu Yosia, tidak bisa mengubah apa yang Tuhan telah tetapkan. Inilah contoh dari dampak buruk ketika pemimpin, dalam hal ini seorang raja, melakukan dosa. Akibat sosial dari dosa dan konsekuensi dari dosa tetap ada walaupun pertobatan yang sejati telah terjadi. Dosa membuat Raja Manasye tidak lagi mendapatkan kesempatan
untuk luput dari hukuman Tuhan. Dosanya juga membuat Raja Manasye merasa tidak perlu mendapatkan teguran dan peringatan dari Tuhan. Akibat dari dosa Manasye bukan saja ada pada dirinya. Dampak dari dosa Manasye sebagai pemimpin dirasakan seluruh Yehuda. Refleksi kita pada hari ini, sebagai pemimpin, biarlah peka terhadap apa yang Tuhan benci dan mengingat bahwa kerusakan akibat dosa dari seorang pemimpin merupakan sesuatu yang berdampak lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada perenungan hari ini. Biarlah kami diingatkan lagi bagaimana kami sebagai pemimpin Tuhan di tempat kami, dimanapun kami memimpin, biarlah kami selalu ingat apa yang Engkau tidak suka Tuhan. Biarlah kami memimpin seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau juga yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan itu semua seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah renungan ini merema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.